Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita memasuki bab selanjutnya, yaitu sistem produksi produk usaha. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen produksi. Tentunya kalian itu harus tahu apa itu arti manajemen dan apa itu arti produksi. Jadi manajemen itu adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara mengkoordinasikan kegiatan orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Maksud dari mengkoordinasikan kegiatan orang lain itu adalah mengatur kegiatan orang lain agar tidak saling bertentangan. Nah, sedangkan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi manajemen produksi adalah menyusun proses perubahan bahan baku menjadi produk berupa barang atau layanan berupa jasa yang diinginkan sehingga mereka memiliki nilai jual. Contohnya, dari bahan baku ulat sutra yang menghasilkan benang sutra akan dirubah menjadi barang setengah jadi atau berupa kain, kemudian dirubah lagi menjadi barang jadi berupa pakaian yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan barang setengah jadi atau barang sebelumnya. Nah, mengapa manajemen produksi dibutuhkan? Perhatikan penjelasan sistem operasi pada toko serba ada. Yang pertama, itu ada masukan atau input terdiri dari tanah, tenaga kerja, bangunan dan peralatan, barang dagangan, dan manajer toko. Itu adalah salah satu hal-hal yang harus dibutuhkan dalam awal pembuatan suatu usaha. Nah, itu tadi bisa dikatakan sebagai bahan baku. Kalau bahan baku sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah proses. Dalam proses akan terjadi yang namanya fluktuasi acak. Adalah gejala naik turunnya produksi. Contohnya antara lain adalah keterlambatan penyerahan barang. Yang kedua adalah resesi, yaitu menurunnya nilai ekonomi. Dan yang ketiga adalah pertukaran tenaga kerja. Bisa terjadi pertukaran tenaga kerja itu karena misalnya swalayan A dan swalayan B, yang A itu mengalami kemajuan, yang B mengalami kemunduran, maka akan diadakan yang namanya pertukaran tenaga kerja sehingga balance antara swalayan A dan swalayan B. Setelah mengalami proses menuju output atau keluar yang berhubungan dengan pelanggan yang telah dilayani dengan barang yang diinginkan oleh pelanggan, apakah pelanggan itu puas atau tidak, maka kita akan memproses lagi dengan yang namanya umpan balik, yaitu dari analisis proses keluaran oleh pelanggan tadi, antara lainnya yaitu tingkat persediaan barang, apakah persediaan barang itu memenuhi jumlah pelanggan yang berminat membeli barang kita. Yang kedua adalah efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja itu apakah tenaga kerjanya itu berlebihan atau tidak, itu juga perlu dianalisis. Kalau berlebihan kan berarti mengurangi keuntungan suatu perusahaan. Jadi kalau bisa tenaga kerja sedikit tapi kerjanya maksimal. Kemudian volume penjualan. Volume penjualan ini artinya adalah jumlah sedikit banyaknya barang yang terjual. Jadi tujuan manajemen produksi itu adalah satu, meningkatkan kualitas produk yang akan kita jual. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga adalah menurunkan biaya produksi dan meningkatkan nilai ekonomi atau keuntungan. Selanjutnya, proses produksi. Proses adalah cara kerja, sedangkan produksi adalah kegiatan menciptakan barang atau jasa guna menambah nilai ekonomi. Jadi, proses produksi itu adalah suatu cara untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber seperti manusia, mesin, material, dan uang. Proses produksi dibedakan menjadi dua. Satu, proses produksi terus-menerus, yang artinya semua peralatan produksi yang digunakan sudah disusun dan diatur sesuai dengan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk. Ciri-ciri produksi terus-menerus. 1. Produksi dalam jumlah yang besar dan sudah memiliki standar, tetapi variasi produk sangat kecil. Yang kedua, menggunakan layout produk, yaitu mempunyai tanggal terbit produk dikeluarkan dan juga mempunyai tanggal kadaluarsa produk tersebut. Yang ketiga, menggunakan mesin khusus sehingga tidak bisa dipinjamkan ke sana dan kemari.
Yang keempat, apabila salah satu mesin rusak, maka proses produksi akan terhenti karena sudah disetting sesuai dengan urutan produksi. Yang kelima, membutuhkan pekerja lebih sedikit dikarenakan sudah dibantu dengan mesin. Dan yang terakhir, persediaan bahan mentah lebih sedikit. Selanjutnya, kelebihan proses produksi terus-menerus. 1. Biaya produk per unit lebih murah dikarenakan produksinya jauh lebih banyak. Yang kedua, memperkecil pemborosan karena menggunakan tenaga mesin. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja lebih kecil karena sudah dibantu dengan mesin. Kekurangan proses produksi terus-menerus. 1. Mengalami kesulitan jika ingin memproduksi varian produk. Yang kedua, proses produksi mudah terhenti sehingga kemacetan seluruh proses produksi terjadi. Dan yang ketiga, mengalami kesulitan saat menghadapi perubahan tingkat permintaan. Proses produksi yang kedua yaitu proses produksi yang terputus-putus. Artinya, semua peralatan produksi yang digunakan bersifat fleksibel dalam menghasilkan produk. Jadi, peralatannya itu bisa dipinjam ke sana dan dipinjam ke sini atau bisa bergantian. Ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus. 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah yang kecil tetapi mempunyai variasi yang sangat besar berdasarkan pesanan konsumen. Yang kedua, menggunakan layout proses, yaitu hasil akhirnya menggunakan proses dalam pembuatan barang sehingga menghasilkan waktu yang lama. Yang ketiga, menggunakan mesin yang bersifat umum dan kurang otomatis. Yang keempat, apabila salah satu mesin rusak, maka proses produksi tidak akan terhenti dikarenakan mesin bersifat fleksibel. Yang kelima, membutuhkan pekerja atau tempat yang besar. Dan yang keenam, persediaan bahan mentah yang tinggi. Kelebihan proses produksi terputus-putus. 1. Penghematan uang dalam investasi mesin. Karena jika salah satu mesinnya rusak, maka tidak akan menjadi pengaruh utama dalam proses produksi karena bisa saling meminjam. Yang kedua, fleksibilitas produk dengan permintaan pasar. Jadi konsumen bisa request sesuai dengan model yang diinginkan. Yang ketiga, proses produksi tidak mudah terhenti karena mesin yang digunakan bisa saling meminjam atau saling bergantian. Selanjutnya, kekurangan proses produksi terputus-putus. 1. Kesulitan dalam penjadwalan permintaan produk karena produk yang diproduksi berbeda-beda tergantung pemesanan konsumen. Yang kedua, biaya tenaga kerja sangat tinggi dikarenakan dikerjakan hanya oleh para ahli dan tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan tersebut sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama karena jumlah pekerja yang terbatas. Yang ketiga, persediaan bahan mentah dan bahan proses yang tinggi. Dan yang terakhir, yang keempat, susahnya dalam pengawasan produksi karena produksinya bervariasi atau bermacam-macam. Oke, sekian penjelasan dari materi manajemen produksi. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.